Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka KTP saudara adalah KTP sorga, bukan KTP duniawi. Oke? Baik, mari sama-sama kita membuka Matius 13 ayat 24 sampai 30. Kalau teman-teman tidak sempat membuka Alkitab, maka saya sudah membukanya di sini ya, teman-teman bisa lihat. Tapi lebih baik kalau ada Alkitab, kita sama-sama melihatnya. Oke. Matius 13 ayatnya 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sudah dapat semua? Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadikah maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu Aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikian firman Tuhan. Kalau teman-teman membaca kisah ini secara keseluruhan, nanti saudara bisa lihat juga di 13 ayat 36 sampai 43 dan baca di pasal 12. Perumpamaan ini adalah respon Tuhan. Kalau lihat di pasal 12, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, dan ahli-ahli Taurat, orang Farisi memprotes hal itu karena melanggar kekudusan hari Sabat. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, juga mereka protes ya, membicarakan tentang Yesus dan Beelzebul, tanda Yunus dan lain-lain. Dan akhirnya Yesus menjawab mereka dengan perumpamaan tentang seorang penabur. Terus yang berikut disusul dengan perumpamaan tentang lalang dan gandum ya. Nah, kita harus ingat, pada saat kita berbicara tentang perumpamaan tentang lalang dan gandum, itu kita berbicara tentang hal kerajaan sorga. Ini yang sering dilupakan. Orang banyak mengkhotbahkan tentang perumpamaan tentang lalang dan gandum, tapi sedikit yang membicarakan bahwa ini berbicara tentang hal kerajaan sorga. Kalau perumpamaan ini berbicara tentang hal kerajaan sorga, maka sebenarnya perumpamaan ini juga ingin memberitahu kepada kita siapa yang masuk kerajaan sorga dan siapa yang tidak. Bagaimana hidup kita sesungguhnya di dalam perilaku hidup kita, di dalam watak kita, di dalam emosi kita, di dalam spiritualitas kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa menunjukkan kerajaan sorga itu sebagai KTP kita. Maka KTP saudara adalah KTP sorga, bukan KTP duniawi. Oke? Nah, saudara-saudara, akhir-akhir ini kita melihat ada begitu banyak orang berpindah agama ya. Ada yang menjadi mualaf. Wah, di sebelah sana mereka dipuja-puja, diangkat-angkat. Ada beberapa artis yang pindah agama. Barusan ini ada artis yang sangat terkenal ya, Deddy Kobusa pindah ke sebelah. Dan orang, wah luar biasa hebohnya ya. Banyak sekali orang yang heboh dengan hal tersebut. Dan ada banyak lagi kisah-kisah yang lain ya, artis-artis yang pindah agama. Muncul pertanyaan, apakah orang-orang ini sejak semula adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan atau belum? Apakah mereka sungguh-sungguh orang yang sudah percaya kepada Tuhan atau belum? Apakah mereka ini murtad? Kalau sesungguhnya orang itu sudah percaya kepada Tuhan, bagaimana mungkin orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan Roh Kudus memimpin hidupnya bisa murtad? Itu jadi pertanyaan kita ya. Tapi di sisi lain juga banyak ya yang masuk Kristen ya. Kita tahu ada Manohara, ada Asmiranda, ada artis-artis kayak Lukman Sardi dan banyak lagi. Dan kita wah luar biasa, berarti mereka telah menemukan kebenaran yang sesungguhnya ya. Saya tidak mau masuk terlalu dalam tentang masalah itu, tapi saya mau katakan begini saudara ya, bahwa setiap kita diselamatkan bukan karena saudara beragama Kristen. Ini saya mau katakan, karena waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus datang untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Makanya dia memulai dengan memilih
murid-murid. Kalau seandainya orang menjadi Kristen lantas sudah selamat, maka kita hanya perlu agama di KTP, saudara. Ya. Tetapi saudara ingat, waktu Yesus datang ke dalam dunia, Yesus sendiri tidak pernah memproklamirkan dirinya untuk datang dan membuat agama Kristen. Dia cuma bilang, barang siapa percaya kepadaku, ia memperoleh hidup yang kekal. Dia berkata seperti itu. Kenapa? Karena Yesus pada saat dia mau kembali ke surga, maka Yesus memberikan amanat agung, Great Commission. Dia cuma bilang gini, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dia tidak pernah bilang pergilah jadikanlah semua bangsa orang Kristen. Sama sekali tidak. Jadi kalau hari ini saudara berpikir saudara Kristen otomatis masuk surga, saudara salah besar. Kenapa? Menjadi murid harus dimulai dengan apa? Menerima dia secara pribadi dalam hidup saudara. Saudara harus lahir baru di dalam dia, meninggalkan dosa-dosa lama saudara, hidup baru di dalam Tuhan, mengalami transformasi, pembaharuan karakter, pembaharuan moralitas, pembaharuan tujuan hidup, pembaharuan emosi, mengalami kedewasaan iman, bertumbuh di dalam pengajaran firman Tuhan yang sehat dan benar, dan saudara mengalami perubahan perilaku di dalam kehidupan, di dalam tutur kata, tingkah laku, perbuatan, saudara hidup kudus dan berintegritas di dalam hidup, baru saudara bisa dikatakan Kristen, yang artinya pengikut Kristus. Di NTT ini ada 3 jenis Kristen yang merasa masuk surga. Ya. Yang pertama Kristen karena KTP-nya Kristen. Hello, kalau saudara KTP-nya Kristen dan beragama Kristen, belum tentu saudara masuk surga. Karena tidak pernah di dalam Alkitab siapa yang beragama Kristen pasti masuk surga. Kristus sendiri tidak pernah membangun agama Kristen. Kata Kristen pertama kali muncul di Kisah Para Rasul, pasal 11-12 di sana. Pada saat orang melihat jemaat mula-mula yang ada di Antioquia, Paulus, Barnabas, dan murid-murid mereka hidup siap mati bagi Tuhan. Sehingga mereka bilang, orang-orang ini gila. Mereka hidup untuk mengikuti seorang yang bernama Kristus. Maka lahir kata Kristen, Kristus, artinya pengikut Kristus. Artinya agama Kristen bukan diproklamirkan oleh Yesus, tapi orang yang memberi nama karena melihat gaya hidup, cara hidup, bagaimana orang Kristen siap mati bagi Kristus, orang Kristen siap pergi kemana saja memberitakan Injil, dan mereka siap melakukan segala hal, mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan, bagi pekerjaan Tuhan. Itulah Kristen yang sesungguhnya. Kalau saudara berpikir saudara punya KTP Kristen, maka saudara otomatis jadi Kristen, maka semua orang pasti selamat, saudara. Yang berikut ada orang yang berpikir begini, karena dia dilahirkan dalam keluarga Kristen, dia pasti masuk surga. Karena bapaknya majelis, dia pasti masuk surga. Karena bapak mamanya pendeta, dia pasti masuk surga. Hello, kalau saudara lahir di garasi, saudara pasti jadi mobil, kan tidak? Tidak otomatis, saudara. Kenapa? Keselamatan itu bersifat pribadi. Kalau hari ini saudara dipilih oleh Tuhan, dipredestinasikan oleh Tuhan, saudara menerima dia sebagai juru selamat pribadi di dalam khotbah hari ini contohnya, maka hari itu juga saudara menerima Kristus dalam hidup saudara, saudara mengalami regenerasi, new life di dalam Kristus, maka saudara mengalami pembaharuan. Ada yang ketiga yang berpikir begini, menjadi percaya kepada Tuhan, menjadi Kristen, masuk surga itu hanya gampang. Saudara cukup sekolah minggu, dibaptis, saudara katekisasi habis, mengajar sekolah minggu, ikut paduan suara, saudara aktivitas banyak di gereja, maka saudara pasti masuk surga. Hello saudara, kalau saudara beraktivitas itu baik, tetapi kalau aktivitas saudara tanpa pertobatan, tanpa perubahan hidup, saudara, orang-orang tidak percaya kepada Tuhan di luar sana juga banyak yang melakukan kegiatan sosial, banyak yang menjaga dunia ini, melestarikan alam, mereka memberi sumbangan filantropis begitu banyak, dan mereka jauh lebih hebat dari saudara. Kalau hanya sekedar aktivitas rohani. Jadi kalau saudara merasa karena saudara punya KTP Kristen, keturunan Kristen, bapak pendeta, bapak majelis, saudara adalah seorang yang aktif di gereja melakukan segala sesuatu, tapi tanpa kelahiran baru, tanpa new life, tanpa regenerasi, tanpa pertobatan di dalam Kristus, maka saudara sia-sia. Hari ini firman Tuhan secara khusus membicarakan kepada kita tentang lalang dan gandum. Nah, saudara lihat penjelasan tentang lalang dan gandum ini, ya. Hal kerajaan sorga seumpama seorang yang menaburkan benih yang baik di ladang. Musuh menaburkan lalang di tempat yang sama. Saudara bisa membayangkan, ya. Jadi selalu di mana ada hal baik, di situ juga ada sisi buruknya, terang dan gelap. Kenapa? Iblis tidak pernah senang orang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara hidup aman-aman saja, belum tentu saudara lagi dilindungi Tuhan. Jangan-jangan saudara temannya iblis, ya. Gandum tumbuh mulai berbulir, berbuah, lalang juga nampak. Jadi mereka tumbuh sama-sama. Sulit dibedakan.
Ya, nanti setelah memasuki masa berbuah baru mulai nampak mana gandum, mana lalang. Ya. Hamba Tuhan ingin mencabut hal itu, tapi Tuhan menolak. Sebab mungkin gandum ikut tercabut pada waktu mereka mencabut lalang. Kita akan lihat apa perbedaannya. Tuhan bilang, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Perumpamaan lalang dan gandum, saudara. Kita lihat penjelasannya. Ya, ini lebih jelas ya. Jadi Yesus sendiri memberi penjelasan tentang perumpamaan lalang dan gandum. Orang yang menaburkan benih baik itu anak manusia, Yesus sendiri. Ladang itu dunia tempat kita hidup. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih itu adalah iblis. Waktu menuai adalah akhir zaman dan para penuai adalah malaikat. Ya, teman-teman bisa lihat ya tokoh-tokoh ini gambaran dari perumpamaan itu ya. Nah, lalang sendiri, kita fokus kepada lalang dulu. Itu merupakan tanaman sejenis rumput yang terdapat di Palestina dan Syria, di tengah-tengah tuai yang jelai dan gandum, dia sering tumbuh di sana. Nah, lalang ini biasa disebut dengan hama, pengganggu tanaman atau kadang-kadang terjemahan lain menyebut itu sebagai gulma. Ya. Bentuknya sangat mirip dengan gandum sehingga sangat sulit dibedakan. Ya. Jadi ini kalau gandum sendiri adalah tanaman yang sangat bermanfaat. Padi-padian, ya jenisnya padi-padian, kaya akan karbohidrat. Gandum biasanya digunakan untuk memproduksi tepung terigu. Jadi teman-teman makan roti semua itu berasal dari gandum. Dan banyak sekali alkohol untuk obat-obatan, untuk minuman itu dibuat dari fermentasi gandum ini. Jadi saudara bisa melihat lalang gambaran dari hal yang begitu buruk, dan gandum gambaran dari tanaman yang begitu bermanfaat bagi kehidupan. Sehingga ini digambarkan sebagai benih anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Sedangkan lalang adalah anak-anak iblis ya. Nah, ciri khas lalang yang pertama adalah menyesatkan, saudara. Bentuknya sangat mirip dengan gandum, membuat orang terkecoh. Jadi saudara, kalau dia berada di tengah-tengah persekutuan, dia berada di tengah-tengah jemaat, dia mulutnya manis, omong firman Tuhan juga, pakai pakaian yang sama, gaya bicaranya rohani, haleluya, puji Tuhan, hancurkan darah Yesus, semua keluar dari mulutnya. Tapi tingkah lakunya, tujuannya adalah menyesatkan. Di tahap awal pertumbuhan 0-30 hari, orang sulit menentukan mana gandum dan mana lalang ya. Karena bentuknya mirip. Sehingga tanaman ini biasa disebut dengan gandum palsu. Saudara, ini luar biasa. Kenapa? Karena dua-duanya ada di dalam jemaat ya. William Barclay mengatakan bahwa gagasan ide populer menyebutkan lalang sebagai gandum yang berjalan sesat ya. Kalau saya lebih setuju menggambarkan bahwa lalang yang memang anak-anak sesat ya. Bukan gandum yang berjalan sesat, tapi memang betul-betul lalang adalah anak-anak yang sesat ya. Perbedaannya adalah kematangan dari buah. Nanti kalau yang ditumbuh oleh lalang sulit sekali berbuah dengan baik, yang tidak akan bertumbuh dengan baik. Nah, akarnya itu saudara, dia melilit gandum sehingga sulit dibedakan. Jadi dua-duanya menancapkan akar yang sama. Tujuan dari lalang adalah mengganggu, dia merebut semua nutrisi, semua makanan yang ada, sehingga menghancurkan gandum itu sendiri ya. Jadi dia perusak dan penghambat pertumbuhan. Kalau orang-orang ini ada di dalam persekutuan, dia hadir, dia akan merusak dan menghambat persekutuan. Bahkan dia seperti ragi yang akan menyebar dan menghancurkan persekutuan itu sendiri ya. Dia mengambil nutrisi makanan sebanyak mandangnya. Jadi dia ini adalah cenderung membuat rusak. Bahkan buah yang dihasilkan juga rusak. Ini luar biasa loh, ciri daripada lalang ini. Nah teman-teman, saudara jangan berpikir bahwa di dalam gereja tidak ada orang seperti ini. Gereja ini saya ngomong persekutuan. Hari ini adalah persekutuan orang percaya secara organisme. Tidak ada orang seperti ini. Saya rasa khotbah ini lebih tepat kepada kita karena banyak dari kita yang punya 3 ciri itu. Lahir besar dari kecil dalam Kristen tradisi dan merasa sudah selamat, saudara. Tetapi Alkitab hari ini berkata bahwa jangan-jangan saudara dan saya adalah lalang. Kalau saya sudah yakin saya gandum, kalau saya sudah percaya kepada Kristus. Bagaimana dengan saudara? Firman Tuhan ini sengaja Tuhan tampilkan supaya orang-orang yang mengejek, orang-orang yang merasa Yesus melakukan kesalahan, murid-murid melakukan kesalahan, pala ahli Taurat orang Farisi itu mengukur dirinya. Apakah dia gandum atau dia lalang? Sama-sama seakan-akan lagi melayani Tuhan, sama-sama melakukan aktivitas rohani, sama-sama rajin gereja, sama-sama melakukan banyak hal,
seakan-akan dia rohani, tetapi dia pasti tahu siapa dirinya sesungguhnya. Apakah hidupnya diubahkan? Apakah tujuan hidupnya bagi Tuhan? Apakah motivasinya hidupnya bagi Tuhan? Apakah dia hidup untuk dunia ini? Dia hidup untuk kesenangan. Dia hidup untuk mengejar harta kekayaan dunia ini. Dia hidup untuk mengikuti hawa nafsu dunia ini. Itu yang menjadi pertanyaan. Dan hari ini kita melihat bahwa apa? Lalang selalu ada. Saudara, Matteo Henry katakan bahwa apa? Fakta bahwa lalang dan gandum itu ada, itu menunjukkan bahwa di dalam gereja pun juga, ini juga dikatakan oleh Agustinus, bahwa di dalam gereja pun juga merupakan suatu realitas, suatu yang realistis, bahwa pasti ada anak-anak setan dan anak-anak Tuhan di sana. Ada orang-orang yang dipakai setan di dalam gereja, dan ada orang-orang yang sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Saudara pasti heran, kenapa ini bisa terjadi? Saudara jangan heran, saudara. Ada orang bilang, gereja saya bebas, persekutuan saya bebas, PMK saya bebas, terbebas, karena saya orang-orang kudus. Wah, saudara jangan berpikir, saudara pasti merasa diri lebih hebat dari Tuhan. Yesus saja, dari 12 murid, ada satu anak iblis yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Yudas Iskariot. Saudara, kalau membaca Alkitab, Tuhan sudah mengatakan bahwa dari 12 ini akan ada satu yang menjual aku. Bahkan pada saat Yudas keluar dan menjual Tuhan Yesus, Alkitab, Injil dengan jelas menceritakan bahwa ia dirasuki oleh setan. Artinya dia dipakai oleh kuasa-kuasa kegelapan iblis untuk menjual Tuhan Yesus. Ya, itu murid Tuhan Yesus yang juga ikut di dalam perjalanan Tuhan Yesus, ya, ikut juga diutus oleh Tuhan Yesus, tapi dia tidak sungguh-sungguh, dia lalang di antara gandum. Saudara mungkin berpikir, oh kalau begitu ada jemaat mula-mula yang menjadi teladan. Saudara, di jemaat mula-mula pun kita bertemu dengan Ananias dan Safira, saudara. Di tengah-tengah persekutuan yang luar biasa, yang rela membayar harga, saling berkorban, menjual harta buat semua. Ada orang yang ingin mencuri kemuliaan Tuhan, dan mereka dihukum mati, ya. Dan saudara bisa lihat sampai ke Wahyu, akan diperhadapkan mana anak-anak domba, anak-anak kambing, mana lalang, mana gandum. Jadi saudara, itu sesuatu yang realitas. Hari ini di tengah-tengah persekutuan ini juga, saya yakin ada banyak lalang. Saudara, bagian dari mana? Introspeksi diri sendiri, saudara. Ya. Lalang kalau ada di dalam persekutuan itu, dia mempunyai daya rusak, ya, menghancurkan yang luar biasa. Ya. Nah, bagian yang lain dari lalang ini yang disebut dengan Lolium temulentum, ya, bahasa Latinnya, itu adalah tanaman yang beracun, ya. Lalang ini biasanya kalau ada, dia akan selain menghancurkan, ya, kalau itu termakan, ya, ini menurut penelitian, kalau termakan dia akan membuat pusing. Efeknya kayak narkotik, ya. Nah, saudara bisa membayangkan, dia sudah mengganggu lagi, kalau ikut termakan lagi bisa menjadi racun buat orang yang dimakan, ya. Ini betul-betul toksik. Jadi kalau ada orang-orang ini, dia bukan saja menghancurkan persekutuan, menghancurkan diri sendiri, dan menjadi toksik buat orang lain, ya. Pribadi yang beracun, toxic people bagi orang lain di dalam persekutuan. Tetapi saudara, sulit untuk membedakan karena gayanya sama, kata-katanya juga rohani, dia hafal ayat, ya. Bahkan dia bisa jadi Kristen medsos. Wah, dia tiap hari muat ayat-ayat Alkitab di medsos. Di Facebook pagi-pagi sudah ayat, siang-siang sudah memaki, sore-sore bakal lari, besok pagi lagi dia ulang ayat Alkitab. Masih akan dia paling rohani. Atau dia pas punya orang muat di sana, saudara. Ini Kristen medsos, ya. Nah, saudara, hati-hati dengan hal seperti ini. Inilah ciri khas lalang. Dia simbol kematian, dia simbol perpecahan, dia perusak, menghambat pertumbuhan, ya. Dia bisa menyesatkan. Jadi lalang ini juga berbicara tentang di dalam persekutuan bisa muncul pengajar-pengajar sesat. Orang-orang yang mengajarkan teologi liberal, teologi kemakmuran, ada banyak jalan menuju Roma, teologi pluralisme, ya. Hanya bukan Yesus satu-satunya juru selamat, ada keselamatan di dalam agama-agama lain. Ada orang yang mengajarkan bahwa ikut Tuhan pasti kaya, atau cheap grace, ya. Tanpa pertobatan, tanpa ini, yang penting mengalami anugerah Tuhan, kita akan memperoleh hidup yang berkemenangan. Wah, luar biasa, ya. Ada begitu banyak ajaran-ajaran, dan di zaman ini muncul luar biasa. Tuhan sudah mengingatkan, berhati-hatilah, karena akan muncul pengajar-pengajar palsu, serigala berbulu domba, ya. Nah, sama-sama kelihatan domba, tapi dia serigala sebenarnya, ya. Ini ciri-ciri lalang, ya. Di dalam gereja pun juga ada orang-orang yang datang ke dalam gereja dengan motivasi berbeda-beda. Ada yang datang karena merasa sudah selamat ke Kristen tradisi. Ada yang datang karena berpikir bahwa dia bisa mendapatkan
jabatan, dia bisa mendapatkan kedudukan dan lain-lain lewat relasi-relasi yang ada ya. Di dalam persekutuan PMK juga ada yang mendatangkan, di sana banyak cewek-cewek. Isi-isi waktu, saudara. Motivasi bisa berbeda-beda, saudara. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau saudara datang dengan motivasi seperti itu, saudara akan menjadi lalang dan saudara akan menjadi orang yang menghancurkan, menyesatkan, orang yang membawa kematian, pemecah belah di dalam persekutuan. Tanpa perubahan hidup, maka saudara tidak akan menjadi apa-apa. Hari ini kita membaca di sini. Ayat 25 katakan, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh, menaburkan benih lalang di antara gadung itu lalu pergi. Pada waktu semua orang tidur, saudara. Ini ciri daripada iblis, saudara. Kalau di dalam 1 Petrus 5 dikatakan bahwa berjaga-jagalah, lawanmu isi iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam. Jadi dia keliling-keliling, sebarkan di pembau. Kalau saudara nonton National Geographic ya, dunia hewan, flora dan fauna, dia keliling-keliling, nanti baunya datang ya. Terus nanti mereka lari sana, lari sini, kerbau yang paling lemah yang akan tertinggal itu yang diserbu oleh mereka. Jadi saudara jangan berpikir saudara lagi lengah di dalam zona nyaman, saudara lagi tertidur, saudara tidak awas, saudara tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, saudara tidak punya relasi dengan Tuhan yang baik, jarang berdoa, jarang bergereja, jarang bersaat teduh. Pada saat saudara tertidur itu, dia datang dan menerkam saudara. Hati-hati saudara, ini cara kerja iblis ya. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu ya. Dia juga di sini dikatakan bahwa menaburkan benih lalang itu di antara gandum itu lalu pergi. Wah, ini juga luar biasa. Dia tabur lalu pergi. Kenapa dia tabur lalu pergi? Ada banyak pendapat ya. Tetapi saya setuju dengan pendapat salah seorang teolog yang berkata seperti ini, bahwa dia seperti itu karena apa? Dia datang ke satu persekutuan, datang ke satu gereja, dia menabur benih di sana, terus dia akan pergi lagi ke tempat yang lain. Dia akan menabur benih lagi di sana, dia akan pergi ke tempat yang lain. Kenapa? Karena dia mengenal tanah. Dia mengenal tempat di mana dia menabur benih. Dia tahu bahwa orang-orang di sana gampang sekali terpengaruh. Dia tahu orang-orang di sana dapat gampang sekali menyebarkan benih itu, sehingga benih itu gampang sekali tersebar dan bertumbuh, sehingga dia tabur, dia pergi, dia tabur, dia pergi, sehingga banyak orang tersesat. Di zaman ini, saudara, iblis itu datang dengan diam-diam kayak gitu ya. Dia datang di dalam internet. Orang yang mengalami kecanduan medsos, kecanduan smartphone, kecanduan game online, kecanduan film porno, kecanduan masturbasi. Mereka datang bukan gambar tarik besar di sini, gambar Swanky mata menyala, atau gambar kuntilanak. Dia datang pakai jas seperti saya ini, jangan-jangan saya. Dia mengkhotbahkan hal yang kelihatan benar, tapi perlahan-lahan dia membawa saudara jauh dari Tuhan. Ya. Ini cara kerja iblis di zaman sekarang. Kalau iblis di ular, iblis di kucing hitam, iblis di kuburan, semua orang tahu. Itu iblis zaman dulu, saudara. Iblis itu juga upgrade, saudara. Sebelum saudara membaca Alkitab, sebelum saudara hafal Alkitab, iblis sudah tahu. Bahkan pembicaraan Hawa dengan Adam, dikatakan kepada Hawa, bukankah Allah berfirman? Saudara, Alkitab belum tercatat loh. Dia sudah tahu. Jadi kalau saudara hafal ayat 1-2 ayat saja, jangan sombong, saudara. Iblis upgrade, saudara. Dia bekerja diam-diam, datang membawa saudara. Saudara tidak sadar, saudara sudah jatuh sangat dalam. Dengan diam-diam, dengan pelan-pelan, dengan lambat, dengan enak, dia membawa saudara. Kenapa? Dunia selalu menawarkan yang enak. Tuhan menawarkan yang berguna. Yang berguna belum tentu enak, saudara. Dunia menawarkan yang cepat. Tuhan menawarkan yang tepat. Dan yang tepat belum tentu cepat. Dunia menawarkan yang menyenangkan. Tuhan menawarkan yang baik. Dan yang baik belum tentu menyenangkan. Dunia menawarkan kenikmatan. Tuhan menawarkan kebenaran. Dan yang benar belum tentu nikmat, saudara. Kadang-kadang menderita, saudara. Lalang tumbuh di antara gandum, dia pasti mengganggu, mengecoh, merusak, menghancurkan, bahkan mematikan. Tetapi yang luar biasa di sini Tuhan bilang, biarkan mereka tumbuh bersama-sama. Saudara, ini apa yang mau dikatakan? Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa pencobaan, ujian akan terus ada di sekitar kita. Tuhan tidak pernah berkata, jalan akan selalu mulus. Ada lagu, tak pernah Tuhan janji, hidup ini tak berduri. Tidak pernah Tuhan berjanji seperti itu. Dia hanya berjanji di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dia akan memberikan jalan keluar. Tetapi saudara pasti bertanya, kenapa ada jalan keluar? Banyak orang bunuh diri, banyak orang pindah agama karena materi, karena ekonomi, karena politik, dan lain-lain. Kenapa?
Karena bagi orang yang lalang, yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak akan ada jalan keluar, saudara. Jalan keluar mereka adalah menuju neraka. Tetapi bagi orang yang di dalam Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar. Karena jalan keluar hanya disediakan bagi orang yang hidup di dalam Dia, yang hidup di dalam firman-Nya. Saudara baca di dalam Yohanes 15, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu. Firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja Tuhan akan penuhi." Kenapa? Karena kamu akan meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka di dalam Yakobus dikatakan bahwa anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Yakobus 1, 2, 3. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, karena ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Engkau akan memperoleh buah yang matang. Kenapa? Kalau kamu anak Tuhan, kamu bukan anak-anak manja. Tuhan akan mendidik kamu untuk kamu menjadi tekun, dewasa di dalam Tuhan. Lewat ujian-ujian itu membentuk karakter kamu, yang malas jadi rajin, yang tukang palese menjadi lebih tough lagi, ya, yang penipu jadi orang-orang yang jujur, yang tidak berintegritas menjadi integritas, ya, membongkar semua dosa-dosa lama saudara, dan saudara semakin hari semakin dewasa dalam Tuhan, dan saudara siap dipakai oleh Tuhan. Itu yang terjadi, saudara. Jadi hati-hati, saudara, jangan-jangan saudara jadi lalang. Tuhan membiarkan itu tetap tumbuh di dalamnya, dan karena sulit dibedakan, Tuhan yang akan menghakimi mana yang lalang, mana yang gandum. Saudara hanya bisa melihat ciri-cirinya. Alkitab bilang, dari buahnya akan kelihatan. Dia ngomong firman Tuhan, tapi perilakunya bagaimana? Dia ngomong Tuhan, tetapi perkataannya bagaimana? Dia ngomong Tuhan, tetapi komitmen dan kesetiaannya bagaimana? Dia ngomong Tuhan, tetapi kerelaan membayar harganya bagaimana? Dia ngomong Tuhan, tetapi tidak punya kekudusan hidup. Dia ngomong bilang percaya kepada Tuhan, tapi cari pacar tidak takut Tuhan. Gimana? Kalau di dalam gereja saja ada lalang, bagaimana di luar gereja? Kalau di dalam persekutuan saja ada lalang, saudara pergi cari, di dalam gereja saja belum tentu gandum. Luar biasa, ya. Ini yang Tuhan katakan. Ini terjadi di dalam persekutuan kita. Hari ini saya meminta kepada saudara untuk menilai, saudara ini sebenarnya apa? Kalau saudara adalah gandum yang menjadi toksik, menjadi poison, menjadi racun buat orang-orang di dalam persekutuan, saudara adalah lalang yang menjadi toksik, menghancurkan persekutuan, maka saudara harus sungguh-sungguh menyadari diri saudara. Kembali kepada Tuhan. Mungkin ada berkata, lalang dimaksudkan sini tidak akan selamat. Saya mau katakan bahwa bisa jadi saudara selamat, tapi karena saudara hidup seperti lalang. Saudara mungkin akan diselamatkan, tapi hidup seperti lalang. Hari ini kesempatan saudara untuk bertobat di hadapannya. Saudara jangan sampai saudara menghambat pertumbuhan itu. Nah, saudara, di dalam Matius 13 di sini, di bagian terakhir dia katakan di sini, ya, Anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Saudara, ngeri, saudara. Ini hukumannya. Yang lalang itu pada waktunya setelah tumbuh akan bisa dibedakan. Dia akan dicabut, gandum akan dipanen, dikumpulkan di dalam lumbungnya, dipakai buat kemuliaannya, akan bercahaya, memancarkan kerajaan sorga. Tetapi yang gandum akan dibakar, saudara. Saudara ingat juga perumpamaan tentang pokok anggur? Ranting-ranting yang tidak berbuah akan dikumpulkan dan dibakar, saudara. Di sana mereka akan dihukum. Ini ngomong tentang penghukuman nanti, saudara. Lalang akan dibakar. Saudara, hari ini banyak tawaran-tawaran yang datang kepada saudara. Kadang-kadang kita menjadi lalang karena dibawa oleh lifestyle dunia ini. Hedonisme, hidup mau senang-senang saja, ya. HP baru, motor baru, mahasiswa baru kan, semua harus baru. Orang bilang makan daging tunjuk dan daging lidah tuh, ya, daging tunjuk dan daging lidah itu, tunjuk di garam, deta di lidah, ya, makan nasi kosong, saudara, karena hutang sudah segala macam, di BRI, di Bank NTT, di koperasi, di tetangga, semua hutang habis. Kenapa? Karena saudara mau ikut gaya hidup, berubah gaya hidup. Saudara lihat belanja online di mana-mana, konsumerisme, ya. Ada yang ancam sama orang tanya, kalau Bapak tidak beli HP baru, motor baru, maka saya tidak studi lagi. Wah, luar biasa, ya. Minta kos yang paling mahal dan lain-lain. Orang tua setengah mati di sana. Belum lagi gaya hidup konsumtif, belanja, makan ini, makan itu. Wah, ini bread talk, sebentar studi Moko Donat, sebentar studi Max Cafe, sebentar studi Pizza Hut. Pokoknya hidup kayak anak-anak
sultan. Orang bilang siapa mau help kalau sudah begini, saudara. Orang-orang hidup menjadi lalang karena dunia menariknya ke sana. Tadi kan saya sudah bilang, dunia menawarkan yang enak, menyenangkan, yang cepat. Tapi Tuhan menawarkan yang sebaliknya. Ada proses. Saudara studi saja ada proses, saudara. Tuhan mengizinkan lalang dan gandum itu bertumbuh bersama supaya proses itu terjadi. Gandum diproses semakin kuat, semakin berbuah banyak, semakin bertahan dan menancap lebih kuat, semakin berakar dalam Tuhan dan menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Lalang akhirnya akan dipisahkan. Saudara, hari ini ada begitu banyak tawaran dunia ini, hedonisme, konsumerisme, ya, seksualisme, banyak anak-anak jatuh di dalam dosa pornografi, seks bebas, ya, terbawa oleh LGBT, ya, bahkan kecanduan game online, kecanduan pornografi, kecanduan cerita-cerita porno, film-film porno, bahkan kecanduan masturbasi, jatuh di dalam dosa seks yang mendalam sehingga sulit sekali keluar, bercahaya untuk menjadi gandum yang menjadi berkat bagi dunia ini. Hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan memilih kita. Tuhan mau memanggil kita bagi anak-anaknya. Hari ini bagi setiap kita yang ada di tempat masing-masing, renungkan diri saudara. Apakah saudara punya ciri-ciri lalang yang menghancurkan, yang menyesatkan, yang merusakkan, yang berakar kuat bagi kejahatan, yang hidup di dalam segala macam dosa-dosa yang menyakiti hati Tuhan? Saudara hidup di dalam lifestyle yang menyakiti hati Tuhan. Mungkin saudara berpikir saudara dari lahir sudah Kristen. Hari ini saudara menyadari bahwa dari lahir Kristen tidak cukup. Saudara harus membuka hidup saudara bagi Tuhan. Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. Tidak ada orang yang datang kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Mungkin saudara berkata, saya sudah Kristen lama, tiap hari saya baca Alkitab. Saudara, Yohanes 20 bilang apa? Semua yang dituliskan di sini telah dicatat supaya kamu mengerti Yesuslah Mesias anak Allah yang hidup, supaya kamu yang percaya di dalam namanya memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau hari ini saudara punya 20 Alkitab, Alkitab elektronik, Alkitab suci, tablet suci, HP suci, di rumah banyak, tapi saudara hari ini belum membuka hati dan menerima dia sebagai juru selamat pribadi, saudara akan dibakar nanti seperti lalang-lalang yang lain. Tuhan minta hari ini saudara menjadi gandum. Buka hati saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau masuk di dalam hidup saudara. Tuhan mau merubah hidup saudara. Tuhan mau memakai saudara menjadi gandum yang bercahaya seperti matahari bagi kerajaan sorga. Tuhan mau mengasihi saudara. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Semua yang di rumah tunduk di hadapan Tuhan. Saya minta semuanya bisa hidupkan videonya supaya saya bisa lihat. Saya mau lihat apakah betul teman-teman sungguh-sungguh tunduk di hadapan Tuhan. Hidupkan videonya saja, suaranya tidak usah ya. Minta Tuhan, saudara renungkan baik-baik hari ini. Dunia semakin tua, hidup makin hari makin menuju kepada ujungnya. Tuhan memanggil saudara untuk menjadi gandum yang bercahaya memberkati dunia ini. Kalau hari ini saudara hidup seperti lalang yang menghancurkan, yang menyesatkan, yang membuat kerusakan, yang hidup mengikuti hawa nafsu dunia ini, Tuhan mengasihi saudara. Ini kesempatannya. Kenapa Tuhan membiarkan lalang dan gandum itu bertumbuh bersama-sama? Kita manusia tidak tahu apakah lalang itu, apakah sungguh-sungguh lalang atau tidak, sampai buahnya kelihatan. Tetapi Tuhan tahu siapa saudara. Tuhan ingin saudara berubah. Tuhan ingin saudara datang kepada Tuhan. Tuhan ingin saudara sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Tuhan ingin saudara sungguh-sungguh berjalan bersama-sama dengan Dia. Tuhan ingin saudara sungguh-sungguh hidup bagi kemuliaan namanya. Mari bawa hidup saudara di hadapan Tuhan. Minta Tuhan mengoreksi hidup saudara. Kalau hari ini firman Tuhan tentang lalang dan gandum menyentuh saudara, Tuhan ingin membawa kamu ke dalam new life, ke dalam hidup yang baru, ke dalam hidup yang bersama-sama dengan Tuhan. Dia berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. Maka di dalam Yohanes 6 ayat 46, 47, 48 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia sudah memperoleh hidup yang kekal. Hari ini Tuhan mau saudara datang kepada Dia. Yohanes 5 ayat 24 berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu dipindahkan dari maut ke dalam kekekalan. Kamu tidak lagi dihukum, saudara. Saudara ada di dalam pelukan cinta kasih Tuhan. Hari ini kembali kepada Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Kalau saudara yang selama ini hidup di dalam dosa-dosa pornografi, saudara kecanduan game online,
Saudara kecanduan video-video porno. Saudara kecanduan membaca bacaan-bacaan porno. Saudara hidup di dalam dosa seksual yang mendalam. Saudara masturbasi. Saudara pernah melakukan hal-hal yang jahat. Saudara menggunakan mulut saudara untuk mengeluarkan kata-kata kotor. Saudara hidup di dalam fitnah, iri, dan dengki. Saudara hidup dengan tujuan-tujuan hidup yang salah. Hari ini Tuhan mau merubah hidup saudara. Tuhan mau membawa saudara menjadi gandum yang bercahaya bagi dunia ini. Memulai perjalanan di dalam kampus ini. Bahwa hidup saudara di hadapan Tuhan. Dia mengasihi saudara. Darahnya yang tercurah di atas kayu salib sanggup menebus dosa saudara. Sanggup membawa saudara datang kepada Tuhan. Sanggup menolong saudara di dalam hidup saudara. Tuhan ingin merubah hidup saudara. Datanglah kepada Tuhan. Kalau selama ini saudara mungkin mengalami pelecehan-pelecehan, saudara tidak punya tujuan hidup yang jelas, saudara berkuliah hanya untuk kuliah dan dapat gelar. Hari ini ada satu tujuan yang baru. Tuhan jadikan saya orang yang baru. Saya memulai perjalanan hidup yang baru dengan tujuan hidup yang baru, dengan motivasi yang baru, dengan passion yang baru. Saya hidup bagi kemuliaan Tuhan. Saya hidup bagi kerajaan Tuhan. Minta Tuhan merubah hidup saudara. Kalau hari ini saudara merasa sudah Kristen, yang seperti tadi saya yang bilang Kristen tradisi, Kristen merasa otomatis sudah selamat. Hari ini saudara menyadari bahwa itu saja tidak cukup. Saudara harus membuka hati saudara, menerima Dia sebagai juru selamat pribadi di dalam hidup saudara. Saudara ingin keluar dari dosa-dosa saudara, minta Tuhan memperbaiki saudara. Dan ingat baik-baik, ini bagian ketiga yang saya akan minta dari saudara. Kalau saudara ingin memperbarui hidup saudara, yang ingin terima Tuhan Yesus hari ini, Tuhan tidak memanggil kita untuk sekedar menjadi orang Kristen, tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi muridnya. Di dalam persekutuan ini disiapkan KTB-KTB yang akan membimbing saudara menjadi murid. Kelompok-kelompok pemuridan. Perintah Tuhan, pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku. Sehingga PMK ini bergerak untuk menolong saudara. Dimasukkan di dalam kelompok pemuridan yang akan menolong saudara untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Hidup di dalam Tuhan, diperbarui karakter, emosi, diperbarui kedewasaannya, spiritualitasnya, untuk bertumbuh semakin dewasa, semakin matang di dalam Tuhan. Ambil waktu di hadapan Tuhan. Berdoa secara pribadi. Saya akan berdoa buat saudara. Semua taruh tangan di dada. Hari ini Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saudara. Dia ingin memeluk saudara dengan cinta kasih. Apapun, seberapa besar pun dosa saudara, Tuhan ingin menebus saudara. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang mengangkat hatinya, mengangkat tangannya, yang mendekatkan dirinya kepadamu Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka mau berubah di hadapan Tuhan. Mereka mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka mau sungguh-sungguh berubah di hadapan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh hari ini mau bertobat dari dosa-dosa lama saudara. Mungkin saudara terlibat dalam pornografi, masturbasi. Saudara terlibat di dalam dosa-dosa yang mendalam. Saudara sudah jatuh di dalam dosa-dosa seksual. Saudara sudah jatuh di dalam dosa-dosa menipu, memfitnah, mencuri, menggunakan kata-kata kotor. Saudara terlibat di dalam okultisme. Saudara terlibat menggunakan kuasa-kuasa kegelapan. Hari ini Tuhan mau menebus saudara. Kalau itu saudara, angkat tangan saudara di tempat saudara. Tidak akan ada orang yang melihat saudara. Kita akan berdoa sama-sama. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan hari ini. Mereka ingin bertobat dari dosa-dosa mereka. Mungkin mereka terjerat di dalam pornografi, kecanduan game, kecanduan masturbasi, jatuh di dalam dosa seks yang mendalam yang seharusnya mereka tidak lakukan. Dan itu membebani mereka untuk melangkah ke depan. Mereka mengalami pelecehan. Mereka menggunakan mulut mereka untuk mengeluarkan kata-kata kotor, menggunakan tangan mereka untuk melakukan hal yang jahat, melangkah menggunakan kaki mereka untuk melakukan yang jahat, menggunakan mata mereka untuk melihat hal yang jahat. Tubuh mereka kotor Tuhan. Tapi kami percaya darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sanggup menyucikan, memulihkan hidup mereka. Kalau hari ini saudara ingin memulihkan hidup saudara, mungkin saudara sudah merasa Kristen tradisi, tapi selama ini saudara baru menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Hari ini Tuhan mau merubah hidup saudara. Angkat tanganmu di tempat saudara. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Angkat tanganmu. Puji Tuhan. Angkat tanganmu, jangan malu-malu, tidak ada yang melihat saudara. Angkat tanganmu, taruh tanganmu yang satu di dadamu, dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, walaupun saya dari kecil sudah merasa Kristen, hari ini saya menyadari tanpa lahir baru di dalam Engkau, saya akan menjadi lalang yang akan dibakar.
Saya mau berubah Tuhan, meninggalkan dosa-dosa lama saya, kebiasaan-kebiasaan buruk saya, kemalasan saya, ketidakkudusan saya, kebodohan saya, dan menyerahkan tujuan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, masih ada kesempatan. Angkat tanganmu di tempat saudara. Katakan kepada Tuhan, saya mau, saya mau. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat hari ini, setiap hati yang terangkat di hadapan-Mu. Mereka sungguh-sungguh membawa hidup mereka. Kami percaya darah Yesus cukup dan sanggup untuk menebus hidup mereka. Tuhan, mari Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang ingin berubah, yang ingin menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Engkau masuk ke dalam hati mereka, kuasai seluruh ruangan hati mereka, jadikan mereka anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang terikat di dunia ini terikat di sorga. Bagi mereka yang telah berjanji hari ini, nama mereka tercatat dalam buku kehidupan di sorga. Kalau mereka ingin melangkah keluar berjalan bengkok, Tuhan Engkau yang meluruskan. Biarlah mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan di sepanjang hidup mereka. Inilah janji setia mereka. Jadikan mereka anak-anak-Mu, anak-anak kepunyaan-Mu Tuhan. Dan mereka mau bersedia dibimbing di dalam kelompok kecil. Tuhan melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka ingin dimuridkan. Karena panggilan menjadi orang Kristen bukan saja menjadi Kristen, tetapi menjadi murid Tuhan. Itulah kerinduan-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang mengambil keputusan ini. Biarlah janji mereka bukan kepada pengurus, bukan kepada kami, tapi janji mereka diikatkan kepada Tuhan. Karena mereka mau sungguh-sungguh berjalan sebagai murid Tuhan, yang diubahkan, yang ditransformasi, menjalani new life, hidup baru bersama-sama dengan Tuhan. Dan mereka mau berjalan terus di dalam kemuliaan-Mu. Tuhan, ini doa kami. Engkau dengar setiap anak-anak-Mu yang mengambil keputusan dan mengangkat komitmen hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, pemilik hidup ini, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Semua yang percaya katakan, amin. Salam teman-teman semua. Teman-teman yang telah mengambil keputusan hari ini, ada 3 pertanyaan yang tadi saya bertanya: menerima Yesus Kristus, memperbarui hidup, meninggalkan dosa-dosa, dan terlibat di dalam pembinaan pemuridan. Kalau teman-teman mau terlibat, maka teman-teman nanti hubungi badan pengurus ya. Saya harap semua yang mengambil keputusan terlibat di dalam pemuridan, karena endingnya akan di sana. Saudara mengalami pertumbuhan, saudara diubahkan, saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan, saudara bertemu dengan saudara-saudara yang sama-sama mengerti kebenaran firman Tuhan, kakak-kakak rohani yang telah dibentuk supaya saudara semakin bertumbuh di dalam iman, spiritualitas, kedewasaan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya, amin. Salam, saya kembalikan kepada MC.